ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina khususan walidi Jumhair bin Bashran Haji Mujna binti Umar, khususan Haji Amsir bin Haji Kateng, khususan Bapak Safi Sun Keji Abdul Malik bin Keji Abdul Ghaffar, Sun Buya Sanja, Sun Serako, Sun Tubagus Ahmad Bakri, Ususun Keji Ahmad Syarifuddin bin Keji Abdul Ghani, Ususun Keji Haji Mursahid, Ususun Ustaz Naim, Ususun Ustaz Ahyadi Ma'ruf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbik firli wali walidayya. Sebentar ya. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili al-imami Abi Zakaria Yahya Asy-Syarab An-Nawawi qala wa an Abi Musa
Bab tobat. Mana bab tobat nih, bab apa nih? Mana Bapak? Yang pertamanya mana? Oh bukan. Awal-awal. Bukan. Ini pede. Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu siang, dan juga membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil lail. Dari Abi Musa dari Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah. Sesungguhnya nunnya itu namanya nun taukid, penekanan. Jadi penegasan bahwasanya sesungguhnya Allah, innallaha ta'ala yabsutu yadahu, membentangkan tangannya. Membentangkan tangan itu bukan berarti Allah punya tangan, tapi maknanya itu artinya Allah memberikan kesempatan. Yabsutu rizqo bisa juga maknanya luasnya rahmatnya Allah, begitu luasnya kasih sayangnya Allah. Jadi nggak bisa kita mengartikan tangannya Allah, naudzubillah min menjalik. Masa Allah punya tangan? Laisa kamislihi sayun. Allah berbeda dengan makhluknya. Tapi ulama mengartikan yabsutu yadahu, artinya Allah memberikan kesempatan, pertama tuh. Kedua, Allah memberikan keluasan rahmatnya, kasih sayangnya yang begitu luas kepada hamba-hambanya. Sekalipun hamba-hambanya penuh dengan dosa, maksiat, tapi Allah begitu sayang, begitu cinta kepada hamba-hambanya yang memang ingin bertaubat kepada Allah. Yabsutu yadahu bil laili, Allah membentangkan tangannya, artinya Allah memberikan kesempatan, keluasan rahmatnya bilaili, pada malam. Pada setiap malam Allah memberikan rahmatnya. Kepada siapa? Liyatuba, kepada orang yang benar-benar hatinya ingin taubat kepada Allah. Hatinya benar-benar punya tekad, punya semangat, punya istiqomah, punya sikap yang optimis, punya kemauan giroh, dia ingin benar-benar taubat kepada Allah. Maka malam hari itu waktu yang luar biasa. Allah memberikan rahmatnya. Bahkan dalam hadis lain Allah pernah mengatakan, yanzilu rabbunal kulla lailatin, sesungguhnya Allah turun ke bumi ini pada setiap malam. Tiap malam Allah turun. Dalam arti rahmatnya Allah itu turun kepada siapa? Kepada hina yabqa sulusul lail, setiap malam waktunya itu sepertiga malam.
Berarti jam 2 malam. Jam 2 malam Allah turun dalam arti memberikan rahmatnya. Insyaallah. Apa kata Allah kepada hamba-hambanya yang malam itu memang benar-benar ingin taubat, sujud, sholat? Maka kata Allah, man yas'aluni fa'atoy. Siapa orang yang ingin minta kepadaku, maka akan aku beri dia. Jadi malam itu ada orang yang minta sama Allah, Allah akan kasih. Apa aja yang dia minta? Ya Allah, saya minta keluasan rezeki. Ya Allah, saya minta supaya badan saya sehat, biar buat ngaji. Itu Allah akan berikan. Allah akan berikan di malam, sepertiga malam. Terus wa may yastaghfir wa yastaghfira. Nih fa'aghfirlahu, siapa orang yang minta ampunan kepadaku, aku akan ampuni dia. Tuh, sepertiga malam. Jadi kita kalau mau tobat, utamanya bagusnya itu sepertiga malam. Selain baca istighfar, juga kita paling utama sepertiga malam kita mohon ampun. Apalagi sekarang ini kita berada di bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Ada yang puasa tadi, Bu? Alhamdulillah, iya. Ya, luar biasa. Ini yang saya perhatiin Bang Diki, statusnya orang kampung sama orang kota beda kalau mau bulan Rajab. Kalau orang kampung statusnya sahur gitu statusnya tuh. Statusnya orang Jakarta jarang tuh. Ya, jangan-jangan dia juga nggak tahu ini bulan Rajab. Ya, orang kampung mah pada mungkin pada puasa. Orang kampung statusnya ntar kita buka puasa di mana ya, begitu. Ya, luar biasa. Itu saya baca tuh dari teman-teman yang ada di Bogor, yang di Bandung, pada begitu luar biasa. Ini bulan Rajab nih, banyakin berpuasa, sebab ini bulan yang diharamkan oleh Allah. Artinya bulan yang dimuliakan. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di antaranya bulan Rajab. Bulan apa lagi? Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram. Jadi 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ya, nggak boleh perang. Kalau udah masuk bulan itu, orang Arab nggak mau pada perang, karena memuliakan bulan itu. Pak Ustadz, saya nggak bisa puasa. Saya berat kayaknya, nggak boleh ngeliat gorengan sama kopi gitu ya. Ya, Bang Pomo ya. Iya, ya, pengennya ngeganyem aja, ngeganyem. Ya, itu nggak apa-apa. Yang penting banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa. Saya nggak kuat pusat puasa, ya udah baca Quran, kalau nggak buyah, atau apa, atau ibadah-ibadah lain lah, kebaikan-kebaikan. Ngasih makan, ya, buat pengajian. Waduh, luar biasa ya. Di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah, ya kan? Habis ngaji, udah bapak-bapak, jangan pulang dulu. Ngaji, hitung semuanya. Wah, suruh hitung. Mau dibeliin bakso? Semuanya, Pak? Enggak, buat pedi doang. Jangan. Seharusnya semuanya, iya. Masa hitung semuanya yang dibayarin Pak Edi? Ya, jangan ya. Nah, itu luar biasa, gitu ya. Perbanyak ibadah di bulan Rajab. Ya, sedekah boleh, bagus itu ya. Pahalanya dilipat gandakan. Jadi Allah membentangkan sayapnya bagi orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa di siang hari, maka taubatnya di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah memberikan rahmatnya itu, ampunannya itu pada siang hari. Buat siapa? Liyatuba, buat orang yang maksiat, dia bertaubat sama Allah, musi'al lail, pada malam. Jadi malamnya dia maksiat, malamnya dia berbuat dosa, maka paginya siangnya dia bertaubat. Artinya apa? Artinya tidak ada batas waktu. Kapan aja Allah akan membukakan pintu taubat bagi hamba-hambanya. Bahkan Allah lebih girang, lebih senang, lebih demen sama orang yang taubat ketimbang sama orang yang kehilangan ontaknya. Dia hilang ontak di tengah gurun pasir, nggak ada apa-apa, nggak ada air, nggak ada semua orang. Ontanya bawa bekal dia, kabur itu onta. Sedihnya luar biasa itu orang, karena dia udah mati di situ, udah nggak ada makanan apa-apa. Tiba-tiba ontanya datang lagi.
Senangnya luar biasa. Sampai saking senangnya ngomongnya beda. Ya Allah, engkau hambaku, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking girangnya, itu masih kalah dengan senangnya Allah sama orang yang mau banyak istighfar. Tuh, mau taubat sama Allah. Emang berat Bang Pomo. Ya semuanya jamaah berat. Orang taubat itu berat. Harus punya istiqomah, harus kuat. Harus kuat. Jangan sampai balik lagi. Harus punya pegangan kuat. Jangan taubat kayak eceng gondok. Kalau eceng gondok nggak punya akar, nggak kuat. Tadi bawa angin ke sono, dia ikut ke sono. Ngaji yuk, Mang Sasa ngaji. Habis pulang ngaji, diskotik yuk, diskotik. Nah itu eceng gondok tuh. Ya kan nggak punya akar. Jangan. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya udah taubat, nggak mau. Enggak Bang, sebentar aja Bang. Kita ke diskotik, nggak mau. Saya bayarin Bang. Ntar saya istiqoroh dulu. Saya istiqoroh dulu. Jangan ya. Jangan ikut. Tuh, udah jauh-jauh balik. Taubat mah udah ninggalin bener-bener. Udah nggak mau lagi. Jangan ke kanan ke kiri, udah lurus aja jalannya. Gitu. Deket aja sama Pak Edi, sama orang-orang baik. Deket insya Allah kita jadi orang baik ya Bu ya. Iya. Kulit kambing main sama beduk, habis nggak tuh kulit kambing? Habis, dipukulin terus dari malam subuh dia dipukul. Tapi kulit kambing kalau mainnya sama jadi sampul Quran, dicakep, diciumin mulu. Dia diciumin mana perawan, ya kan habis baca Quran. Yang dicium kan bukan Qurannya, kulit kambing. Nah, yang kesian kalau dicium sama nenek-nenek ya Bu ya. Tuh. Ya, luar biasa. Ya, orang tergantung dari siapa temennya gitu. Main sama tukang las, maka kebagian cepretan las ya kan? Iya. Main sama tukang minyak wangi, kebagian wanginya. Main sama tukang ojek, dianterin pulang. Iya, gitu. Ya Bang Pomo ya. Ya. Main sama tukang bami, ya lumayan dah. Ya, gratis ya. Jadi taubat itu sifatnya segera. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kata Allah, bersegera. Jalannya jangan pelan-pelan, segera lari. Minta ampun sama Allah, lari. Jangan pelan-pelan aja. Miran tahlilan aja ya kan? Diam pelan-pelan tahlilan, dia dapat besek kabur. Jangan. Kita istighfar terus sama Allah. Luar biasa. Ya. Nah, yang kedua, nah ini sampai kapan taubat dibuka oleh Allah? Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari min maghribiha, dari barat, dari sono dari barat. Kalau pagi-pagi matahari udah terbit dari barat, udah tertutup pintu taubat. Makanya selagi masih ada waktu, masih ada umur, Masya Allah, kita udah kembali ke jalan yang lurus. Tuh. Insya Allah orang kalau udah kembali ke jalan yang lurus, ibadahnya rapi, ntar dunianya jangan dipikirin, persoalan hidupnya jangan dipikirin. Ntar sama Allah yang mikirin ya Bu ya. Ntar rapi, Allah rapiin semuanya, Allah tata semuanya. Tuh, jangan pernah, pokoknya udah ya ntar saya bagaimana, udah ikutin aja istighfar, banyak istighfar, sholat, berteman sama orang-orang soleh. Ntar dengan sendirinya dunia kita tuh rapi. Kalau sekarang dunia kita belum rapi, persoalan-persoalan hidup, masalah-masalah kita banyak. Itu sebenarnya kenapa bisa begitu? Karena akhirat kita belum rapi. Sholat kita belum benar, kita belum taubat sama Allah. Ntar kalau udah taubat, dirapiin, ada aja ntar jalan rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada aja lagi bengong dikepelin, ya lagi bengong dikepelin gitu. Alhamdulillah, maksudnya dikasih duit bukan dikepelin begini Pak RT. Lagi bengong, ya kan ada yang ngelaktir kacang hijau ya Pak Yanto ya. Ya begitu, ada aja rezekinya. Tuh. Ya, tapi rapiin dulu akhiratnya. Ntar dunianya Allah yang rapiin. Tenang aja. Ya Bu ya. Kenapa kita banyak persoalan hidup nggak selesai-selesai? Ya akhirat kita belum rapi. Yang kedua yang bikin kita stres, kata Ibnu Athaillah dalam Hikam, kita itu
terlalu menyibukkan pikiran, memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita. Nah itu. Jadi kita itu harusnya istirahatin pikiran kita. Jangan terlalu capek pikiran kita. Mikirin apa? Mikirin yang bukan urusan kita. Apaan tuh yang bukan urusan kita? Yo, rezeki, umur ya, ajal, itu kan bukan urusan kita. Kenapa kita pikirin? Ya kan, rezeki, aduh, mana besok hidup? Ntar saya mati kalau nggak emang yang ngasih makan siapa? Yang ngasih makan Allah. Udah jangan lepas rezeki mah. Ntar juga ada jalannya. Yang penting kita ikhtiar, kita usaha. Karena usaha itu nemenin takdir, bukan usaha itu merubah takdir. Salah. Gua mah usaha pasti gua dapat duit. Jangan soal dapat duit enggaknya, itu urusan Allah. Kita mah usaha aja, karena usaha itu nemenin. Kayak Pak Edi sama Bang Mawi gitu, berdua kemana-mana jalan. Itu Bang Mawi itu tuh ikhtiar, Pak Edi takdir. Ntar juga iya Bang Mawi, ya kan? Jadi jalan aja udah, ntar aja ada aja rezekinya. Jadi nggak usah mikirin ntar dapat apa enggak, itu urusan Allah. Yang penting saya usaha gitu. Ya, ntar dah kapan-kapan kita omongin, itu mah berat, itu mah ya levelnya berat. Itu kalau ngaji hikam begitu tuh. Ya, berat. Tapi usaha itu tidak akan mampu menembus dinding takdir Allah. Nggak bisa. Takdir Allah nggak bisa ditembus dengan usaha. Biar dia Soeharto, lihat Soeharto dulu, dikerubutin 24 dokter ahli. Otaknya jenius semua itu dokter kepresidenan, belum Cipto, dokter ngumpul supaya Soeharto hidup. Tapi kalau udah memang takdirnya nyampe, mati, nggak ada manusia, nggak bisa. Tuh takdir. Tapi kita tetap wajib usaha. Nah, ya, hadis kedua Pedi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya. Iya. Jadi masih ada waktu sebelum matahari terbit di barat. Terus masih iya, sampai hari kiamat ya. Allah masih membukakan pintu taubat bagi orang yang ingin taubat. Terus Pedi hadis selanjutnya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin al-Khattab radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir ya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selama ruh kita belum lepas dari tubuh kita, maka selama itu taubat kepada Allah. Sekalipun dosa yang kita akan lakukan dosa besar, tapi kalau dia mau taubat, insya Allah diampuni, pasti diampuni oleh Allah. Insya Allah pasti diampuni oleh Allah. Selagi nyawanya masih ada, sekalipun dosa yang pernah dilakukan begitu banyak, begitu besar dosanya, tapi kalau dia benar-benar taubat kepada Allah sebelum nyawanya keluar, maka Allah akan menerimanya. Sekalipun itu dosa musyrik, dosa yang enggak diampuni oleh Allah adalah musyrik, menyekutukan Allah. Tapi kalau dia bertaubat sebelum mati, maka insya Allah pasti diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia enggak bertaubat, dia musyrik, maka enggak akan diampuni oleh Allah. Termasuk orang yang murtad. Dia murtad nih, maka kemudian dia sadar, dia dapat hidayah dari Allah, dia balik lagi. Kan ada banyak ya Bu ya, orang yang murtad, kemudian dia balik lagi ke Islam.
Maka selagi memang dia masih ada umur, maka insya Allah diterima taubatnya. Tuh, ya. Yugorgir itu maknanya adalah masukin air ke mulut, tapi nggak ditelan-telan. Itu yugorgir. Artinya apa? Dikumur. Jadi minum tapi kagak ditelan, dikumur aja sama dia. Dikumur-kumur, itu namanya yugorgir. Artinya nyawanya itu udah sampai di ujung tenggorokan. Orang kalau udah nyawanya udah sampai, udah nggak bisa. Contohnya siapa? Firaun. Firaun padahal dikasih kesempatan sama Allah banyak sudah taubat, tapi dia taubatnya pas udah tenggelam di Laut Merah, baru dia ingat, saya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, tapi sayang taubatnya udah nggak diterima karena nyawanya sudah di tenggorokan. Firaun nggak diterima. Ya. Terus Bedi, hadisnya panjang sih Bedi ya. Iya, tadi dihitung aja. Ini hadis selanjutnya, hadisnya panjang. Ada tentang apa itu? Hadisnya ini tentang qala kana fi man kana qablakum. Dulu di zaman dulu kata Nabi, dari Abi Sa'id bin Malik, Nabi bersabda qala kana fi man kana qablakum. Dulu di zaman Bani Israel kata Nabi, ada rojulun seorang laki-laki qotalatis atan wa tis'ina nafsan. Dia ngebunuh 99 orang. Jadi Nabi ini cerita nih sama sahabat nih. Memang metode yang paling bagus itu, paling banyak kita ingat itu adalah metode kisah, ya Bang Diki ya. Metode cerita. Jadi anak-anak kita tuh kalau kita ceritain Bu, kalau mau tidur itu nanti dia akan melekat, lebih gampang di mudah diterima kalau metode cerita. Ini Nabi luar biasa. Nabi itu guru yang profesional. Jadi beliau seorang pendidik yang luar biasa. Metodenya luar biasa, metode kisah. Kita aja sampai sekarang tua ini, kalau dulu sendiri ngedengerin kisah Kamandanu masih hafal. Yang seusia saya mungkin ngalamin ya Bu ya. Cerita Kamandanu dulu kan saya mah dengarnya di radio. Ada cerita ada Dwi Pangga, Arya Dwi Pangga. Wah, terus ada ceritanya siapa tuh Ronggolawe. Cerita Ronggolawe, dia yang memberontak kepada kerajaan apa itu kan, kemudian Ronggolawe tewas di Sungai Berantas apa, itu juga sampai sekarang inget tuh cerita kisah. Nah Nabi ini memberikan pelajaran kepada sahabat tentang kisah. Dulu ada seorang laki-laki ngebunuhnya bukan satu orang, 99, ngebunuh satu aja itu dosanya itu di neraka selama-lamanya kalau dia nggak taubat. Tuh, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidina fiha. Kata Allah, siapa orang yang membunuh saudaranya sesama muslim, dia membunuh dengan sengaja, maka tempat jadi neraka selama-lamanya. Ini bukan cuma ini satu orang, apalagi 99 orang. Luar biasa nih. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Maka dia nanya nih, dia ingin taubat kayaknya nih, dia ingin kembali ke jalan Allah. Jadi dia tuh udah ngebunuh orang, tapi di hatinya ada yang namanya suara hati, namanya fitrah, suara fitrah, suara naluri ingin kembali. Kadang-kadang kan kita begitu tuh Bang. Kadang-kadang kita lagi kalau udah banyak maksiat, dosa, ninggalin sholat, kadang-kadang di hati suka muncul, pengen ke musola, pengen deket sama orang-orang soleh ya Bu ya, pengen ngaji. Cuma karena udah digelapin mata kita sama dunia, jadi kita sibuk terus sama ngaji, nggak ngaji-ngaji, pengen deket. Nah itu namanya suara hati, atau disebut suara fitrah, suara kesucian. Tuh, sejahat-jahatnya manusia pasti di hatinya ada suara fitrah. Dia ingin kembali. Nah ini orang ini ingin kembali. Pasa'ala, dia pakai nanya nih. Pasa'ala kan berarti dia nanya, berarti di hatinya dia nanya, tapi bertanya-tanya nih. Kayak anak saya gara-gara ngeliat YouTube kali ya. Pari udah makan belum? Kamu nanya, bertanya-tanya. Sentil juga nih, gitu ya. Anak-anak sekarang begitu-gitu tuh.
Nanya bertanya-tanya. Tuh. Tuh bisa anak kecil tuh. An a'lami ahlil ardi. Dia nanya, ada nggak orang yang alim di muka bumi ini? Orang yang pinter. Dia nanya nih. Dia nanya tentang orang alim, orang pinter. Padulla ala rahib. Dia diunjukin sama orang. No, ke rumah Ustadz Anu, no, ke rumah Kiai, dia pinter. No, ke sono, ke rohib. Dulu mah orang Yahudi, kalau ulamanya namanya rohib. Rohib itu orang yang juhud. Artinya dia tuh nggak mementingkan dunia, itu namanya rahib. Pendeta, pendetanya, pendeta itu kan dia nggak mementingkan dunia. Makanya di Quran itu yang paling dekat kepada umat Islam itu bukan pendeta Yahudi, tapi orang-orang Nasrani, orang Kristen itu disebutkan. Karena orangnya itu tawadu, lebih merendahkan hati. Tawadu, rendah hati. Nah, orang ini nih rohib. Rohib ini nih dia ahli ibadah nih, ahli ibadah. Kemudian ditanya, Pak Atahu, maka dia datengin dah. Datanglah dia ke rumah si rohib ini, ke rumah pendeta. Faqala innahu qatalatis atan wa tis'ina nafsan. Pahalahu min taubatin. Saya dicerita deh, saya membunuh 99 orang. Apakah kira-kira taubat saya diterima, Pak Pendeta? Terus Pakola, kata pendeta nih, enggak diterima. Marah dia. Terima. Taubatnya enggak diterima. Pakotalahu. Maka pendeta itu dibunuh. Jumlahnya di berapa tuh? 100 orang. Pakamala bihi mi'atan. Jumlahnya jadi sempurna 100 orang. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi. Udah ngebunuh, dia nanya lagi nih. Dia pengen bener mau nanya kepada orang yang alim di satu kampung. Padullah ala rajulin alimun. Maka dia datang kepada orang alim. Berarti ini yang ditanya pertama ini bukan orang alim, abid. Beda, abid sama alim. Kalau abid ahli ibadah, tapi fikihnya kurang. Ngajinya kurang, ibadah mah ibadahnya, tapi dia rukun syarat kadang-kadang nggak tahu. Zikirnya mah 1000 tiap hari, ngajinya sampai jam 2 malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kalau ngeliat kopi, dilihatin dulu kopi. La ilaha illallah. Begitu. Wiridnya banyak. Jadi ngaji itu yang bagus tuh ngaji ilmu. Apa nggak boleh ngaji zikir? Boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih utama ngaji ilmu dulu. Bab orang kalau ibadah nggak punya ilmu, terima nggak Bu? Nggak diterima, iya kan? Nggak diterima. Saya pernah sholat Bu, orangnya pernah sholat, imamnya lagi baca surat salah, dia baca lagi diulang, salah lagi, dia baca lagi 3 kali, salah lagi, akhirnya dia nyeletuk, saya salah ya, begitu. Kira-kira batal nggak salatnya? Dia ngomong, saya salah ya, begitu. Ya batal, masa sholat ngomong, berarti itu imam nggak punya ilmu, nggak boleh, nggak boleh. Nah, ini orang alim. Kalau orang alim itu udah pasti punya ilmu. Orang ahli ibadah belum tentu punya ilmu. Makanya yang penting ngaji itu ngaji ilmu dulu. Nanti baru ibadah. Sama dibarengin ibadah dengan ilmu, itu lebih cakep gitu. Ya. Nah ini orang yang pertama yang ditanya orang ahli ibadah, ya dia nggak ngerti ngebunuh orang dosa apa enggak. Dia bilang aja kagak. Dia bilang iya dosa, dibunuh dia. Nah didatang lagi orang alim nih, dia nanya lagi, fahal lahu min taubatin. Apa taubat saya diterima? Apa jawaban orang alim ini? Qala na'am. Ya, diterima. Pasti diterima sama Allah. Tuh karena dia udah ngaji, udah tahu dia jawabannya. Kemudian waman yahulu bainahu wa bainal taubah. Kata dia nih, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk taubat kepada Allah. Nggak ada. Kalau memang dia mau taubat, pasti Allah akan terima. Intolik ila ardi wa kaza. Kata dia, kata kiai ini nih, kata kamu pergi aja sono, hijrah, pergi. Udah jangan tinggal di sini, jangan tinggal di kampung hutan, jangan tinggal di bedeng. Tuh, jangan. Ntar kamu rusak bisa. Gitu. Nah, mendingan tinggal di sono, no di kampung sono, no kampung anu, orangnya pada ahli ibadah sono, bergaul sama orang sono.
Nah akhirnya singkat cerita orang ini kemudian pergi. Di tengah perjalanannya mungkin sulit, susah, dia sakit kemudian meninggal ini orang yang ngebunuh 100 orang meninggal. Belum sempet tobat, belum sempet tobat. Dia mau ke kampung yang orang-orang baik tobat. Nah kemudian singkat cerita datanglah malaikat nih. Malaikat ada 2. Malaikat rahmah dan malaikat azab. Terjadi perselisihan malaikat rahmat, azab. Kata malaikat azab, ini orang masuk neraka, ngebunuh 99. Ini neraka, ini bagian saya mau siksa dia. Kata malaikat rahmat, nggak bisa. Dia ini mau taubat, mau ke kampung sono, udah meninggal. Oh nggak bisa. Lalu Allah mengutus malaikat yang ketiga yang menyerupai seorang laki-laki. Ini menandakan bahwasanya malaikat bisa berubah menjadi seorang laki-laki. Nah datang menyelesaikan. Kata malaikat itu atas izin Allah, cuma gini aja dah selesaiin, diukur aja dah jaraknya, mana paling jauh jaraknya dari kampungnya tuh yang banyak narkoba, yang banyak maksiat, sama kampung yang baik. Kira-kira posisinya dia di tengah apa di mana? Pas diukur ternyata ini orang meninggalnya adanya posisinya lebih dekat kepada kampung yang mau dia tuju. Udah, jadi dia tengah nih, dia ada di sini nih, ini kampung gak baik nih, ini dia ada di kampung ini nih. Maka kata Allah, dia masukkan ke dalam sorga karena dia udah punya niat mau tobat. Tuh, udah deket lagi. Tuh, masya Allah. Tuh membunuh 99 orang. Ya. Jadi pintu taubat masih terbuka sebanyak apapun dosa kecuali tidak dibarengi dengan sifat sombong. Tuh. Kalau udah sifat sombong nggak diterima, ya nggak kayak sekarang orang membunuh orang sombong, mencaci maki orang sombong, nah itu nggak diterima. Ini juga pelajaran buat kita, kalau berdakwah harus bijaksana. Kalau jadi ustadz jangan kaku. Jangan apa-apa haram, nggak boleh begitu. Kita lihat dulu, ya kan? Apalagi orang itu mau taubat, mau nanya, ya kan? Kita jawabnya secara bijaksana. Haram itu musik. Tapi itu ustadz kakinya kalau ngedengerin dangdut begini aja kakinya. Palanya kadang-kadang begini aja. Ini yang kita pegang mulutnya apa kakinya nih? Ya kan? Nggak boleh. Ya. Boleh aja, silakan aja nyanyi, tapi jangan campur sama perempuan. Iya, orang nyanyi cuma di warung emang nggak apa-apa. Musik kan panggilan jiwa ya Pak ya, kata Mas Habi ya kan? Panggilan jiwa. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Mas Habi ciptain tahun 1960. Subhanallah, ya kan? Orang pelit, pengamen nyanyi nggak dikasih duit sama pengamen, dirubah lagunya. Perasaan tadi ada, oh bilangnya kagak ada. Gua sumpahin ketiban tangga, lakinya jadi duda. Waduh, langsung ambil goceng. Orang pelit disumpahin baru ngasih. Ya Allah. Jadi harus jadi ustadz, jadi ahli agama, harus bijaksana, yang mampu membangkitkan semangat jamaah, harapan jamaah, tuh supaya jamaah itu semangat buat bertaubat gitu. Jangan orang datang ke musola, ke masjid, pengurusnya menampil dia, tumben lu begitu. Ya orang udah kembali lagi ya kan. Jangan tumben Bu Ida baru datang umpamanya, jangan. Kita harus luas hati. Mungkin Bu Ida kerjanya pulangnya malam, ya hari ini libur, ya kan. Tuh jadi ustadz harus begitu. Pelit banget nih hari ini ngaji nggak ada makanan, ya kan? Jangan, mungkin orang lagi nggak punya duit ya Bu ya. Jangan, nggak apa-apa, nggak ada makanan juga. Begitu, enak nih ada bakso, datang. Nggak ada bakso nggak datang, berarti niatnya. Tuh, ya Pak ya. Jadi ini saja mungkin tentang seputar masalah taubat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.
Nggak ada kali ya, udah ya. Saya mau buru-buru Pak, Bu, mohon maaf nih nggak ada pertanyaan ya. Kebetulan saya mau buru-buru makan bakso maksudnya. Alhamdulillah nih kita punya saudara lagi satu nih Bu, saya kenalin. Kemarin habis ziarah Pak Haji Udin. Beliau ini orang Pedongkelan. Cerita-cerita sama saya, ternyata beliau ini masih zamannya engkong saya ya, Masya Allah. Saya baru tahu. Jadi engkong saya, Kong Haji Amsir katanya, beliau sering main silat, pencak silat dulu, Cimande apa namanya ya. Jadi ya. Oh dulu Grogol ya. Alhamdulillah beliau pengen jadi saudara di sini Pak Edi. Menadan makanya kita harus jadi jawara, jauh-jauh banyak saudara. Ini juga baru Bang ya. Alhamdulillah ya. Ini mah dekat ini mah ya, kampungnya ya. Alhamdulillah dekat. Jadi semuanya saudara, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan bi sihatin wa afiyatin wa sa'atin rizkin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barik lana fi Ramadan bisihatin wa afiyatin wa sa'atin fi rizkin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil ilmi wa akrim bit taqwa bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.